Jadi kita sebelum memulai pelajaran kita berdoa dulu sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sekarang Ibu absen dulu ya. Kalau Ibu panggil jangan lupa jawab hadir dan angkat tangannya setinggi-tingginya. Dias, hadir. Jewel, hadir. Safira, hadir. Kirana, Gibran, masuk Ibu. Kenapa nggak masuk Gibran? Alasan Ibu. Ya ampun, kok bisa anak-anak masih kelas 7 SMP itu sudah bolos? Nanti kira-kira dewasanya seperti apa? Sudah malas untuk belajar. Kira-kira di sini siapa yang pernah mendengar cerita rakyat dari televisi, dari YouTube atau dari TikTok? Ayo Bu, siapa yang pernah? Kira-kira menonton cerita rakyat apa kalau boleh tahu? Paling mudah. Bawang putih. Bawang merah, bawang putih. Ya betul sekali. Nah, dari cerita itu seperti yang sudah disebutkan oleh kalian, yaitu bawang merah, bawang putih, Danau Toba, dan juga Malin Kundang. Hari ini kita bakal lihat bagaimana sebuah cerita itu bisa mempunyai makna lewat unsur intrinsik. Jadi hari ini kita akan memahami unsur intrinsik dari tema teks narasi. Tujuan belajar hari ini adalah yang pertama, kalian bisa menemukan unsur intrinsik teks narasi. Yang kedua, kalian bisa menjelaskan jawaban itu lewat membaca dan menulis dengan baik melalui AKPD yang akan Ibu bagikan nanti ya. Kalau bingung, kalian bisa menanyakan dengan cara angkat tangan ataupun bertanya face to face dengan Ibu, karena di sini kita belajar bersama. Baik Ibu. Jadi di sini bisa kalian lihat, Ibu ada gambar. Kira-kira ini gambar menceritakan tentang apa atau ciri-cirinya apa? Kayak bawang merah, bawang putih ya Bu. Apa? Betul Kak Safira tadi, bawang merah dan bawang putih. Nah, dari sini kalian bisa melihat bagaimana cerita rakyat itu bisa beradaptasi dengan kalian semua dan bisa dilihat melalui oleh ilustrasi gambar ini ya. Jadi kita akan membahas teks narasi melalui cerita rakyat yang berjudul Bawang Merah dan Bawang Putih. Siapa yang antusias untuk mendengar cerita itu kembali? Kira-kira kalian mendengar cerita ini dari mana? Orang tua sebelum tidur, dari televisi, Dari YouTube Ibu. dari buku. Kalau cewek dari apa cewek? Dari orang tua Ibu. Dari orang tua. Oke. Jadi di sini Ibu akan membacakan sebuah cerita bawang merah dan bawang putih. Kalian bisa mendengarkannya terlebih dahulu ya. Pada suatu pagi di sebuah rumah kecil di tepi hutan dekat sungai, bawang putih bangun lebih awal untuk menyelesaikan semua pekerjaan rumah yang selalu dibebankan kepadanya. Sementara bawang merah hanya bersantai dan memberi perintah sepanjang hari. Dari pagi hingga sore, bawang putih diperlakukan tidak adil. Ia harus mengambil air di sungai, membersihkan rumah, dan menyiapkan makanan tanpa sedikit pun bantuan. Meski lelah dan sering merasa sedih, bawang putih tetap menjalankan tugasnya dengan sabar, berharap suatu hari keadilan akan berpihak kepadanya. Nah, setelah mendengar cerita tadi, silakan kalian membentuk kelompok sebanyak 4 orang. Setelah itu, Ibu akan bagikan LKPD-nya. Silakan ya, bentuk kelompok ya. Ini LKPD-nya. Sama-sama. Nah, tugas kalian adalah sederhana, yaitu membaca ulang teks yang tadi itu secara seksama, kemudian isi LKPD-nya yang berisi unsur
30 menit dibagi 2. Jadi bawa pulang saja. Nggak mau PR. Iya, PR-nya kalian sudah banyak ya. Iya, betul sekali. Oke, ini terlihat sekali kelompok 1 ini bersemangat ya untuk mengerjakan tugasnya. Kalau ibu boleh tahu, tugasnya sudah selesai belum? Sudah. Kira-kira tokohnya siapa di sini? Bawang putih, terus bawang merah, ibu tiri, sama pangeran. Ya, betul sekali. Untuk latarnya, Latarnya rumah, hutan, sungai bu. Terus waktunya dari pagi sampai sore. betul sekali. Dan untuk konfliknya kira-kira apa di sini? Dari diskusi kami, konfliknya bawang putih diperlakukan dengan tidak adil. Itu karena Karena ibu dan kakaknya tidak bisa menghargai orang lain ibu, jadi cuma memandang sebelah mata. iya, betul sekali. Sebelah mata. Untuk akhirnya kira-kira apa ya dari kelompok ini diskusinya? Makanya jadi manusia harus saling menghargai ibu, Terus apa lagi? semena-mena. Iya, betul sekali. Tepuk tangannya dong. Teman-teman yang lain. Keren banget kelompok 1. Kelompok 1 ini sepertinya peluang mendapatkan nilai 100 sangat tinggi. Kita kan juara satu semua bu di sini. Oh, gitu, juara 1 di hati ibu ya. Oke, dari LKPD yang sudah kalian kerjakan tadi, kira-kira unsur intrinsik dari teks narasi itu meliputi apa saja? Yang pertama ada tokoh, yang kedua lalu, yang ketiga keempat amanah, yang kelima konflik. Ya, betul sekali. Nah, LKPD-nya bisa dikumpulkan ke ibu lagi ya. Sebelum kita mengakhiri materi ini, kalian bisa tulis di kertas kecil yang sudah ibu kasih tadi beserta LKPD-nya. Yang pertama itu ada satu hal yang kalian pahami dengan mudah mengenai unsur intrinsik dari teks narasi. Yang kedua, satu hal yang masih agak sulit kalian pahami mengenai unsur intrinsik dari teks narasi. Silakan ditulis terlebih dahulu ya. Sudah selesai? Sudah. Oke, nanti bisa dikumpulkan ke ketua kelas. Jadi hari ini mari kita tutup